02, pergi ke rumah ibu. Malam ini malam Jumat pukul 8 aku berkemas. Ku masukkan bajuku seadanya ke dalam tas, untuk dibawa ke tempat ibuku. Sayang, besok Jeti berangkat. Iya mas, besok aku Jeti berangkat pagi. Jawab Arsila. Besok mas gak bisa antar ya. Kamu naik angkot aja. Ucap Edi. Haham ya udah deh, gak apa-apa mas. Arsila sambil memutar bola matanya. Menandakan dia malas dengan suaminya. Ya walaupun kelihatan kami ini seperti pasangan romantis, tetapi Mas Edi ini adalah orang yang tidak peka. Apalagi masalah main di ranjang yang sangat sebentar, kadang membuatku jadi kesal. Dulu awal menikah Mas Edi adalah orang yang peka, tapi ternyata makin kesini makin kelihatan sifat aslinya. Tiba-tiba Mas Edi mendekatiku, sambil berbisik. Sayang, Mas pengen makan. Ucap Edi. Ambil sendiri sana Mas, udah ada di tudung nasi. Mas mau makan ini sayang? Ternyata Edi ingin dilayani. Terpaksa aku meninggalkan barang-barang yang ingin aku masukkan dalam tas, dan melayaninya. Karena takut dosa bila menolak. Syah mesh. Sayang, maafin abang ya. Karena abang keluar duluan. Edi yang meminta maaf karena keluar duluan tidak kuhiraukan. Aku memilih langsung bergegas ke kamar mandi. Setelah selesai aku kembali merapikan barang yang mau ku bawa untuk besok pagi. Lalu aku pun ikut tidur di samping Edi yang sudah terkapar setelah mendapatkan keenakan yang dia inginkan. Pagi hari jam 6:30. Aku pun terbangun dari tidurku. Mas bangun gak? Udah mau siang nih. Ucapku sambil menggoyangkan tubuh Edi. Iya sayang abang bangun. Ucap Edi dengan suara serak namun terdengar kesal karena ku bangunin. Edi pun bergegas bangun dan langsung beranjak ke kamar mandi. Pagi itu aku hanya menggoreng telur untuk dimakan dengan nasi putih dan kecap. Ya kami memang makan seadanya saja. Karena mau diapa gaji suamiku yang pas-pasan Jeti harus terus berhemat. Tak berselang lama setelah ku siapkan telur dan nasi ke piring, Edi pun keluar dari kamar mandi dan bergegas memakai baju seragamnya untuk bekerja. Mas, cepetan nih udah mau terlambat pergi kerjanya. Ucapku. Iya sabar tunah yang, Mas lagi siap-siap ini. Jawab Edi. Setelah itu Edi menghampiriku. Langsung ku sodorkan piring berisikan telur dan nasi putih. Sayang, kamu cuman masak ini. Gak ada yang lain. Ucap Edi. Mas, makan apa yang ada aja lagian kita harus berhemat. Kesal rasanya udah capek-capek disiapin malah protes. Padahal makan tinggal makan saja. Lagian mas, kalau mau makan enak terus pengeluaran harus banyak. Sedangkan mas ngasih uang cuman pas-pasan. Omelku kepada Edi. Edi pun diam sadar bahwa dia hanya memberi uang pas-pasan. Selesai kami sarapan, Edi pun berpamitan untuk pergi bekerja. Mas jalan dulu ya. Ucap Edi. Iya mas hati-hati ya kataku. Oh iya sayang, mas gak bisa antar Jeti kamu cari angkot sendiri aja ya. Ingat hati-hati di jalan. Ucap Edi. Aku pun hanya mengangguk. Punya laki gak peka. Taunya cuma nyuruh hati-hati. Gerutuku dalam hati. Aku pun mengecek lagi barang-barang yang mau ku bawa ke tempat ibu. Tidak banyak yang ku bawa hanya baju dan makeup saja seadanya yang ku punya. Setelah itu ku bawa tasku dan beranjak keluar rumah, lalu ku tutup pintu dan ku kunci.
Kuncinya pun kuselipkan di ventilasi atas pintuku, agar pas Edi pulang dia bisa masuk ke dalam rumah. Aku pun bergegas jalan kaki sambil menenteng tasku. Lumayan juga kalau jalan kaki ke jalan raya untuk mencari angkot. Setibanya di jalan raya aku pun menunggu angkot yang menuju ke arah kota. Sekitar 2 menit aku menunggu, akhirnya ada juga angkot yang ke jurusan kota. "Bang, arah kota?" "Iya mbak, langsung masuk aja," ucap kang angkot. Sekitar 15 menit. Akhirnya sampai juga. Tapi bukan di sini tujuanku. Aku masih harus menaiki angkot lagi untuk sampai ke tempat ibuku. Tak beberapa lama aku pun menaiki angkot kedua. Dan ya, setelah lama aku duduk akhirnya sampai juga di dekat rumah ibuku. Aku pun turun di pinggir jalan. Dan aku berjalan menuju gang kecil di pinggir jalan raya. Tak jauh berjalan rumah ibuku sudah kelihatan. Di sana sudah ramai dengan ibu-ibu yang membantu bikin bumbu dan mempersiapkan yang lainnya. "Assalamualaikum," aku pun mengucapkan salam. "Waalaikumsalam," jawab semua ibu-ibu yang membantu di situ. Lah, udah datang?" "Datang sama siapa lah?" ucap ibu-ibu kepo. Padahal sudah melihat kalau aku berjalan sendiri. "Datang sendiri, Bu," jawabku. "Suaminya mana lah? Kok gak diantar sih?" ucap ibu-ibu yang satu lagi. "Suamiku kerja, Bu. Gak bisa izin dia. Jadi aku berangkat sendiri." "Emang kerjanya apaan lah?" pertanyaan ibu-ibu yang makin lama makin kepo. Aku pun hanya senyum dan beranjak ingin meninggalkan. "Bu, aku duluan ya, mau narok barang dulu soalnya." Sambil berjalan ke dalam tanpa menghiraukan ibu-ibu yang kepo itu. Ya begitulah ibu-ibu kalau sudah ngumpul suka banget urusin hidup orang. Aku pun mencari keberadaan ibuku dan kakakku. "Assalamualaikum, Bu," sambil menyalimi tangan ibuku. "Waalaikumsalam, Nak. Akhirnya datang juga," ucap ibuku. "Iya dong, Bu, kan mau bantuin Ibu," jawabku. "Ya udah, masukin barang-barangmu ke kamar sana." Aku pun langsung berjalan ke kamar ibuku untuk menaruh barangku di situ. Ya di rumah ibuku ini cuma ada 2 kamar saja. Kamar orang tuaku dan kamar yang sekarang didekor untuk kamar pengantin. Di dalam sana ada kakakku dan keluarga yang lainnya. Lagi berbincang-bincang karena sudah lama tidak bertemu. "Kak Ocha," kau tegurku. "Iyalah, sini ayo gabung, ada Tata sama Tante Nur nih," ucap Kak Ocha. Aku pun menghampiri mereka. Yang lagi dipingit. Dalam kamar aja sih," ledekku sambil cekikikan. "Iya dong. Daripada kenapa-kenapa. Lebih baik aku dipingit aja deh," kata Kak Ocha. "Ya terkadang kami masih mempercayai hal semacam itu. Selain karena takut kenapa-napa, kami pun juga menggunakan alasan itu untuk perawatan. Biar lebih cantik aura pengantinnya." Tak terasa sudah cukup lama kami berbincang. Aku pun keluar untuk membantu menyiapkan keperluan nikahan kakakku itu. Banyak keluarga yang jarang kulihat ngumpul di sini untuk bantu-bantu acara ini. Bahkan ada keluarga yang jauh banget datang. Sore pun berganti malam. Aku pun mengistirahatkan diri di kamar orang tuaku. Jujur badanku terasa capek banget karena belum ada istirahat seharian.